Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini, saudara-saudaraku? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Jika ada yang sakit, semoga cepat sembuh dan Allah berikan kesembuhan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal matematika SMP yang kali ini, pada kesempatan kali ini adalah untuk 40 soal. Oke, baiklah kita mulai saja. Nomor 1 masih operasi gabungan pada bilangan bulat, yaitu ambil contoh di sini. Nilai dari 36 ditambah 12 dibagi negatif 4 dikurangi 11 dikali 5 adalah titik-titik. Nah, untuk hal yang seperti ini, maka kita kerjakan dulu yang bagi dan kalinya. Berarti 36-nya tetap, 12 dibagi negatif 4 adalah negatif 3. Negatif 11 dikali 5 negatif 55. Kemudian yang negatifnya itu berarti menjadi negatif 58. Berarti 36 kurangi 58 yaitu negatif 22. Oke. Lanjut nomor 2. Perhatikan diagram lingkaran berikut. Jika jumlah seluruh siswa adalah 1.200 orang, maka banyaknya siswa yang gemar matematika adalah. Nah, maka kita hitung untuk yang gemar IPA itu sudutnya adalah 90 derajat dilambangkan dengan tanda tegak lurus, berarti itu adalah 25% dari seluruhnya. Maka untuk persentase matematika bisa dihitung, yaitu dari 100% dikurangi dari 16% tambah 24% ditambah 25%. Jadi sama saja dengan 100% dikurangi 65%, yaitu 35%. Jadi untuk jumlah siswa yang gemar matematika yaitu 35% kali 1.200. Sama dengan 35% kali 1.200. Nah, 1.200 kita bagi 100 berarti 12, berarti 35 kali 12 yaitu 420. Oke. Yang ketiga, dalam Olimpiade Matematika diberikan aturan setiap jawaban yang benar diberi skor 5. Setiap jawaban yang salah diberi skor negatif 2. Setiap soal yang tidak dijawab diberi skor negatif 1. Dari 50 soal yang ada atau yang diberikan, Hasan menjawab 45 soal dan memperoleh skor 150. Yang ditanya, jawaban Hasan yang salah adalah titik-titik. Ya. Kita tadi skor itu adalah benar 5, salah negatif 2, tidak dijawab negatif 1. Oke, berarti Hasan menjawab 45 soal, berarti yang dijawab benar ditambah salahnya adalah 45. 45. Maka karena yang ditanya yang salahnya, maka kita ubah menjadi B sama dengan 45 kurangi S. Jika yang ditanya adalah yang benarnya, maka nanti yang kita ganti adalah yang S-nya dengan B. Ya, skor tadi itu adalah 5B kurangi 2S kurangi 1T atau kurangi T saja. Sekarang 5B kurangi 2S kurangi T, nilainya skornya adalah 150. Nah, sekarang S-nya kita ganti dengan B-nya kita ganti dengan 45 kurangi S. Ya. 5 dikali 45 kurang S dikurangi 2S dikurangi 5 sama dengan 150. Berarti kita kalikan 225 dikurangi 5S dikurangi 2S dikurangi 5 sama dengan 150. Berarti yang bilangannya adalah 225 kurangi 5 jadi 200. Min 5S min 2S jadi min 7S. Ya. 220 kurangi 7S sama dengan 150. Jadi negatif 7S sama dengan 150 kurangi 220. Jadi min 7S sama dengan negatif 70. Jadi S-nya adalah negatif 70 dibagi negatif 7 jadi positif 10. Oke. Yang keempat, diketahui rumus fungsi f adalah fx sama dengan ax tambah b. Jika f negatif 2 sama dengan 7 dan f negatif 3 sama dengan 5, maka nilai a tambah b adalah titik-titik. Ya, ini bisa saja soalnya diganti dengan jika 7 adalah bayangan dari negatif 2
dan 5 adalah bayangan dari negatif 3. Kalimatnya bisa seperti itu ya. Oke. Kita salin fungsinya fx sama dengan ax tambah b. Kita masukkan negatif 2, berarti negatif 2a tambah b. Nanti sama dengan 7. Kita peroleh persamaan yang pertama. Kemudian kita cari f negatif 3 ya, yaitu negatif 3a plus b. Negatif 3a plus b nilainya sama dengan 5. Oke, sekarang kita gunakan karena sudah ada yang sama, yaitu ada b, tandanya sama, maka akan hilang jika kita kurangkan ya. Negatif 2a dikurangi negatif 3a berarti positif a. 7 dikurangi 5 yaitu 2. Berarti a-nya sudah ketemu adalah 2. Sekarang kita masukkan, boleh pada persamaan ke-1 boleh, kedua juga boleh ya. Berarti negatif 3 dikali 2 ditambah b sama dengan 5 ya. Berarti negatif 6 tambah b sama dengan 5. Jadi b sama dengan 5 ditambah 6. Jadi b sama dengan 11. Maka kalau ditanya a tambah b adalah 2 ditambah 11, yaitu 13. Sekarang perhatikan. Yang kelima, seorang berada di puncak mercusuar di titik C pada ketinggian 120 meter. Sedang mengamati kapal A dan kapal B. Jarak C ke A adalah 130 meter dan jarak C ke B adalah 200 meter. Yang ditanya adalah jarak kapal atau jarak kedua kapal itu, yaitu A ke B adalah titik-titik. Nah, untuk seperti ini maka kita lengkapi dulu. Yang di ujung mercusuar atau di bagian bawah itu kita beri nama saja misalnya titik D ya, supaya kita memudahkan. Maka perhatikan segitiga ACD adalah segitiga siku. Nah, kita bisa kalau sudah hafal triple Pythagoras, yaitu 5, 12, 13. Berarti ini 50, 120, 130. Maka D ke A adalah 50. Oke, kita bisa hitung tapi dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu DA kuadrat sama dengan CA kuadrat min CD kuadrat boleh. Ya, sama dengan 130 kuadrat dikurangi 120 kuadrat. 16.900 dikurangi 14.400. Jadi 2.500. Jadi akar 2.500 yaitu 50. Iya. Sama seperti yang saya sebutkan tadi. Sekarang kita bisa hitung panjang DB. Segitiga BCD atau BDC siku-siku di titik D. Juga berlaku teorema Pythagoras. Kalau kita hafal triple Pythagoras, ini adalah triple Pythagoras dari yang terkecil, yaitu 3, 4, dan 5. 3 dikali 40, 120. 4 dikali 40, yaitu 160. 5 dikali 40, yaitu 200. Maka DA ini adalah 160. Oke, bisa dihitung dengan seperti tadi. Oke. Ya. Benar, DB-nya adalah 160. Sehingga kita bisa menghitung DA. Karena dari D ke B adalah 160, DA-nya 50, maka AB yaitu DB dikurangi DA ya. Jadi 160 dikurangi 50 yaitu 110 meter. Oke. Yang keenam, Joko menabung di bank. Nah, sebut saja Bank Samion ya. Mungkin banknya nggak ada, mungkin suatu saat ada. Ya, sebesar 6 juta rupiah. Setelah 8 bulan, jumlah uang tabungannya menjadi 6.200.000. Yang ditanya besarnya bunga per tahun atau prosentase bunga per tahun. Oke. Jika 8 bulan perubahannya adalah 200.000, berarti mendapatkan bunga 200.000, maka dalam 1 tahun akan mendapatkan 300.000. Karena kalau 8 bulan 200.000, berarti 4 bulannya adalah 100.000. Berarti kalau 1 tahun kali 3 yaitu 300.000. Ya. Maka kita bisa hitung suku bunga, yaitu bunga 1 tahun tadi 300.000 dibagi 6 juta dikali 100%. Tinggal bisa dicoret di
coret nolnya 2 sehingga kita bisa hitung, yaitu menjadi 30 dibagi 6, yaitu 5%. Ya, 5% per tahun. Nah, sekarang perhatikan. Diketahui AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan 16. Sedangkan DE atau ED 10 cm. AB sejajar dengan CD dan BC sejajar dengan DE. Yang ditanya adalah panjang BF. Ya, oke. Kita bisa membuat garis bantu dari C ke A, dari A ke C diperpanjang, dari D ke E diperpanjang sehingga ketemu di satu titik. Nah, anggap saja titik H, ya. Atau bisa juga garis bantunya dari A perpanjang ke B terus sampai ketemu dengan perpanjangan dari E ke D, itu juga bisa. Tapi saya hanya akan ambil yang dari C ke A, A ke C, kemudian dari D ke E, ya. Kita perpanjang, ya, maaf mungkin garisnya kurang begitu jelas, tapi insya Allah mudah-mudahan jelas. Kita beri nama titik H, sehingga kita bisa lihat bahwa dari H ke D itu sama dengan panjang BC sama dengan panjang AB panjang CD, ya, sehingga kita bisa melihat panjang HE. Nah, panjang HE berarti adalah 16 kurangi 10 jadi 6, ya. Panjang HE-nya adalah 6. Nah, segitiga ACF dan segitiga AHE ini adalah dua segitiga yang sebangun. Dengan AC, panjang AC sama dengan panjang CH, atau dengan kata lain AC dibanding AH itu 1/2. Ya, maka kita bisa menghitung panjang CF adalah, karena 1/2, maka CF-nya adalah setengah dari HE. Kalau HE-nya adalah 6, maka CF-nya adalah 3. Nah, sehingga kita bisa menghitung karena dari C ke B adalah 16, maka dari B ke F yaitu 16 dikurang 3 yaitu 13. Oke, nomor 8. Perhatikan gambar. Segitiga ABC dan segitiga KLM kongruen. Pernyataan berikut benar kecuali. Nah, perhatikan tanda sudut diberi tanda bintang dengan sudut diberi tanda pagar. Berarti BC sama dengan MK, ya. Kemudian AB atau BA, nah, dari yang ada bintangnya ke yang kosong. Yang pada KLM-nya bintangnya ada di M, yang kosongnya L, berarti LM atau ML atau LM, ya. Kemudian yang terakhir yaitu dari C ke A atau A ke C, berarti dari L ke K atau K ke L. Berarti yang tidak sesuai yaitu A atau yang salahnya. Bentuk yang ekuivalen dengan pembilang 3 menyebut akar 5 ditambah 2 adalah. Nah, untuk menyelesaikan seperti ini, maka kita salin dulu 3 per penyebutnya akar 5 ditambah 2, kemudian dikali dengan sekufunya atau teman yang mirip dengan penyebut itu, hanya tandanya diselisihi. Kalau ditambah kita gunakan kurang, jadi akar 5 kurangi 2 dibagi akar 5 kurangi 2. Oke, pembilang kali pembilang, penyebut kali penyebut, berarti 3 kali dalam kurung akar 5 kurangi 2. Nah, sedangkan penyebutnya akar 5 kuadrat berarti 5 dikurangi 2 kuadrat yaitu 4. 5 kurangi 4 yaitu 1, ya. Berarti sama dengan 3 kali dalam kurung akar 5 dikurangi 2. Kita kalikan jadi 3 akar 5 dikurangi 6, ya. Nomor 10. Dalam satu kelompok yang terdiri dari 50 siswa, ternyata 34 siswa gemar makan bakso, 29 gemar makan soto, dan 5 siswa tidak gemar makan bakso maupun soto. Banyaknya siswa yang kelompok tersebut yang hanya gemar makan bakso saja adalah, ya, jika A bakso, B soto, maka kita bisa gambar diagram V-nya. Dua himpunan yang berpotongan, ini S-nya, ini A, ini B. Nah, maka kita harus tulis dulu yang berpotongan yaitu X. Berarti yang A saja yaitu 34 dikurangi X, yang B saja atau yang soto saja yaitu
29 kurangi X. Sedangkan yang di luarnya, yang tidak gemar yaitu ada 5 di luarnya. Oke. Sehingga kita bisa hitung. Kita lihat anggota semestanya adalah 50, banyaknya anggota 34, banyaknya anggota B 29, A gabung B komplemennya, banyaknya anggota A gabung B komplemen yaitu 5. Maka yang kita untuk mencari X-nya adalah seluruh yang ada di situ selain S, nanti dia kelebihannya berapa dari S, yaitu 18. Jadi kalau yang hanya gemar makan bakso saja yaitu 34 dikurangi 18 yaitu 16. Oke. Dalam suatu tempat parkir terdapat mobil roda 4 dan motor roda 2. Randi menghitung jumlah rodanya ada 340 buah. Sedangkan jumlah kendaraannya yaitu 120 buah. Jika tarif parkir mobil untuk 5.000, tarif motor 2.000, maka besarnya pendapatan saat itu adalah, ya, misalkan A itu motor, B mobil, atau X dengan Y boleh, ya. Yang penting diingat bahwa A motor, B mobil. Berarti A tambah B harus 120 karena jumlah kendaraan ada 120. Nah, sedangkan rodanya motor ada 2, berarti kita tulis 2A ditambah mobil rodanya 4, berarti 4B sama dengan 340. Nah, kita gunakan eliminasi aja, berarti kita kalikan atasnya dengan 2. Boleh juga kita kalikan atasnya 4, bawahnya 1. Kalau kita mau menghilangkan yang mana? Kalau menghilangkan A berarti atas kalikan 2, bawah kalikan 1. Kalau menghilangkan B, atas kalikan 4, bawahnya kalikan 1. Kita kalikan 2 saja, bawah kalikan 1. Ya, maka hasilnya yang atas adalah kalikan 2, jadi 2A tambah 2B sama dengan 240. Yang kalikan 1 tetap. Nah, sekarang sudah ada faktor yang sama, koefisien yang sama, angkanya sama, maka akan hilang jika dikurangkan. 2A kurangi 2A 0, 2B dikurangi 4B jadi negatif 2B. Ya, maka B-nya yaitu 50. Kalau B-nya 50, maka kita bisa menghitung karena A tambah B 120, maka A tambah 50 sama dengan 120, maka A sama dengan 120 kurangi 50, maka A-nya adalah 70. Dengan kata lain, motornya ada 70, mobilnya ada 50. Sehingga pendapatannya tinggal kita kalikan saja. 70 kali 2000 ditambah 50 kali 5.000. 140.000 ditambah 240.000 yaitu 390.000. Oke. Ya, sekarang perhatikan gambar besar sudut LMK yaitu 40 derajat. Besar sudut KON adalah, nah, karena sudut KON yang ditanya sudut KON, kita harus menghitung dulu sudut LOK. Sudut LOK dan sudut LMK ini adalah dua sudut yang menghadap busur yang sama yaitu LK. Sudut LMK itu namanya sudut keliling, sudut LOK itu sudut pusat. Nah, karena sama-sama menghadap busur LK, maka besar sudut LOK yaitu 2 kali besar sudut LMK. Berarti 2 kali 40 jadi 80 derajat. Sehingga kita bisa menghitung sudut KON. Sudut KON itu adalah pelurus dari sudut LOK. Maka sudut KON sama dengan 180 dikurangi 80 derajat jadi 100 derajat. Oke. Seorang peternak ayam memiliki persediaan makanan untuk 60 ekor ayamnya selama 30 hari. Jika 20 ekor ayamnya dijual, maka persediaan makanan tersebut akan habis selama titik-titik. Ya. Nah, ingat, ini adalah perbandingan berbalik nilai. Jika ayamnya makin banyak, persediaan makanannya akan cepat habis. Ya. Kita hitung dengan menggunakan hasil kali. Kita kalikan dulu antara 60 dengan 30. Ya. Hasil kalinya 60 kali 30 itu 1.800. Nah, ingat, tadi mula-mula ayamnya adalah 60. Ternyata dijual 20, jadi tinggal 40. Maka untuk menghitung itu, tinggal kita bagi 1.800 dibagi 40, yaitu 45. Maka akan habis dalam waktu 45 hari. Ya, berarti nambah 15 hari dari kalau dengan 60 maka habisnya 30 hari. Kalau hanya 40 maka akan habis dalam waktu 45 hari. Ya.
Sebuah persegi panjang kelilingnya 80 cm. Panjang banding lebarnya adalah 5:3. Luas persegi panjang tersebut adalah titik-titik cm persegi. Oke, kita gambar dulu. Kita gunakan 5N. Kenapa? Karena ini perbandingan. Kalau 5N berarti lebarnya 3N. Ya. Karena bisa saja 10 dengan 6, bisa 15 dengan 9 dan seterusnya. Oke. Keliling berarti bisa dihitung dengan 2 kali panjang ditambah lebar, ya. 2 kali dalam kurung panjang tambah lebar, atau 2P ditambah 2L, ya. Oke, berarti kita ganti P dan L-nya. Berarti K sama dengan, untuk keliling sama dengan 2 kali dalam kurung 5N ditambah 3N. 5N tambah N, 3N adalah 8N. Berarti 2 dikali 8N, yaitu 16N. Kelilingnya di situ sudah diketik 80, berarti 16N sama dengan 80. Jadi N sama dengan 80 dibagi 16, yaitu 5. Maka kita bisa tentukan panjangnya karena 5N, 5 kali 5 karena N-nya 5, 25 cm. Sedangkan lebarnya 3N, berarti 3 kali 5, yaitu 15. Sehingga kita bisa hitung luasnya yaitu panjang kali lebar. Ya, panjangnya 25, lebarnya 15, jadi 375. Oke. Dari 18 siswa yang mengikuti ulangan matematika, nilai rata-ratanya adalah 64. Setelah 2 orang siswa ikut ulangan susulan, nilai rata-ratanya menjadi 65. Jumlah nilai 2 siswa yang ikut ulangan susulan adalah, nah berarti kita lihat, kita langsung yang hitung yang setelah menjadi, karena 18 tambah 2 siswa jadi 20. Jadi 20 siswa dikali 65, yaitu 1300. Sedangkan 18 dikali rata-ratanya 64, yaitu 1152. Sekarang tinggal kita kurangkan. Itulah milik 2 siswa tadi, yaitu 148. Ya, perhatikan gambar pola berikutnya. Lihat bulatan hitamnya. Pola ke-1 terdiri 1 baris 4 kolom. Berarti 1 kali 4. Yang kedua 2 baris 5 kolom. Yang ketiga 3 baris 6 kolom. Yang keempat 4 baris 7 kolom dan seterusnya. Sehingga kita bisa lihat yang ditanya adalah pola yang ke-25. Pasti yang ke-25 itu adalah pola ke-25. Kita bisa menghitung tadi adalah N dikali dalam kurung N ditambah 3. 1 baris dikali kolomnya, yaitu 1 ditambah 3. 2 ditambah dikali 2 tambah 3. 3 dikali 3 tambah 3 dan seterusnya. Maka suku ke N-nya adalah, atau pola ke N-nya yaitu N kali dalam kurung N ditambah 3. Sehingga kalau ditanya ke-25, suku pola ke-25 berarti 25 kali dalam kurung 25 ditambah 3. 25 kali 28, yaitu 700. Oke. Perbandingan kelereng Andi dan Budi 1:2. Sedangkan perbandingan kelereng Budi dan Caca 4:5. Jika jumlah kelereng Andi dan Budi 120, maka jumlah kelereng mereka bertiga adalah, ya. Sekarang kita tulis perbandingan. Jika Adi itu A, Budi B, Cacanya C. A banding B 1:2. B banding C yaitu 4:5. Nah, dari kedua perbandingan ini Budi disebut 2 kali. Maka kita cari KPK dari 2 dan 4 yaitu 4. Nah, kita buat perbandingan untuk ketiganya. Maka untuk B yang tengah dulu yang kita isi yaitu 4. Nah, ketika AB, A banding B itu adalah 1:2. 2-nya berubah menjadi 4, maka satunya harus berubah menjadi 2. Nah, kalau kita tutup yang C-nya kan berarti 2:4, kalau disaudarakan 1:2. Sedangkan kalau kita lihat yang bawah sudah tidak mengubah lagi karena B banding C adalah 4:5. Itu B-nya 4, berarti C-nya 5. Ya. Oke, sudah ketiga-tiganya. Yang ditanya adalah jumlah kelereng mereka bertiga. Berarti kita tulis sama dengan pembilangnya yaitu 2 tambah 4 tambah 5 dibagi
dibagi yang diketahui. Yang diketahui adalah jumlah kelereng Andi dan Budi, A dan B, berarti 2 ditambah 4 dikali nilai yang diketahui di situ, yaitu 120. Oke. Pembilangnya 11, penyebutnya 6 dikali 120. 6 dibagi 120 dibagi 6 yaitu 20. Jadi 11 kali 20 yaitu 220. Dua buah dadu dilempar undi secara bersama-sama. Peluang munculnya kedua mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah 9. Maka kita bikin dulu tabel yaitu untuk ruang sampelnya. Iya, kita sudah siapkan. Ini dadu 1 dan dadu 2, maka kita crosskan 1,1, 1,2 dan seterusnya sampai 6,6. Sekarang kita lihat kalau jumlahnya 1 tambah 1 berarti 2, 1 tambah 2 berarti 3 dan seterusnya. Nah, sudah ada. Maka yang diminta adalah peluang mata dadu, munculnya mata dadu berjumlah 4. Kita beri tanda yang 4 atau berjumlah 9. Yang 4-nya ada 3, yang 9-nya ada 4. Berarti yang 4-nya itu 3 per 36 ditambah 4 per 36 yaitu 7 per 36. Oke. Sekarang perhatikan, jika ABCD adalah sebuah trapesium, titik E pada AD dan titik F pada BC, serta EF sejajar dengan AB. Jika AB-nya sama dengan 40 dan DC-nya adalah 20 dan AE banding ED adalah 2 banding 3, maka panjang EF adalah titik-titik. Ya, sekarang kita lengkapi dulu tadi. 2 banding 3, kita tulis saja langsung 2, 3. Yang di situ DC-nya 20, AB-nya 40, maka yang ditanjanya adalah EF. Nah, perhatikan harus nyilang nih. 2 harus dikali 20, 3 harus dikali 40. 2 kali 20 ditambah 3 kali 40 dibagi jumlah perbandingannya yaitu 2 tambah 3. Oke, 40 tambah 120, pembilangnya penyebutnya 2 tambah 3 yaitu 5. Ya. 160 dibagi 5, 32. Nomor 20. Perhatikan tabel data nilai ulangan matematika siswa kelas 9B. Ya. Pernyataan yang benar berdasarkan data berikut adalah, ya, perhatikan. Ini paling mudah adalah kita tentukan modusnya, karena modus adalah nilai dengan frekuensi tertinggi, yaitu 7. Nah, kemudian yang kita lihat lagi adalah median. Median adalah nilai tengah data setelah diurutkan. Nah, kita lihat jumlah frekuensinya seluruhnya adalah 30. Berarti mediannya adalah data ke-15 dan ke-16. Data ke-15-nya adalah 7 dan data ke-16-nya juga masih 7. Jadi mediannya adalah 7, ya. Tapi akan kita lihat untuk berarti ini median sama dengan modus. Tapi akan kita cek dulu untuk minnya. Nah, tapi kita tidak akan hitung. Jumlah frekuensi sebelum modus atau sebelum median yaitu ada 13. Sedangkan jumlah frekuensi setelah modus atau median yaitu 7. Berarti nilai itu lebih banyak berkumpul atau mengumpul di bawah atau sebelum median. Dengan kata lain, maka dengan demikian maka rata-ratanya adalah kurang dari median, karena frekuensi yang lebih banyaknya yaitu yang kurang dari median. Begitu. Maka dengan kata lain, minnya kurang dari median atau minnya kurang dari modus. Iya. Oke, maka pernyataan yang benar adalah ya, median sama dengan modus. Sekarang perhatikan nomor 21. Perhatikan gambar segitiga ABC, siku-siku di titik C. Kemudian garis CD tegak lurus AB. Ya. Maka yang ditanya panjang garis AB. Ya. Oke. Kita ingat bahwa ini terdapat 3 segitiga siku-siku yang sebangun. Nah, dari segitiga yang paling kecil dengan segitiga ABC dengan yang segitiga paling besar, maka kita peroleh ya, BC kuadrat sama dengan BD atau DB dikali AB. Oke, kita masukkan bahwa kita tahu AB itu
diperoleh dari AD tambah DB. Ya, karena yang diketahui ini adalah AD-nya 5, BC-nya 6 ya. Oke, kita masukkan BC berarti 6, berarti 6 kuadrat sama dengan DB kali AD-nya kita ganti dengan 5 tambah DB. Oke, kita kalikan, maka hasilnya adalah 36 sama dengan DB kali 5 ditambah DB. Kita gunakan sifat distributif. Berarti 36 sama dengan 5 DB ditambah DB kuadrat. Kita kumpulkan sekarang. Kita urutkan yang kuadrat di paling depan. DB kuadrat tambah 5 DB kurangi 36 sama dengan 0. Kita selesaikan. Kita faktorkan. DB tambah 9 kali DB kurang 4. Maka DB plus 9 sama dengan 0. Atau DB min 4 sama dengan 0. Maka DB yang pertama yaitu negatif 9. DB yang kedua yaitu 4. Nah, untuk yang negatif 9 ini tidak memenuhi. Kenapa? Karena tidak ada panjang yang bernilai negatif. Maka yang kita pakai adalah DB yang bernilai 4. Maka kita bisa menghitung kalau AB itu adalah AD ditambah DB. AD-nya adalah 5, DB-nya yaitu 4. 4 tambah 5 jadi AB sama dengan 9. Oke. Jika M merupakan penyelesaian dari persamaan 5 kali dalam kurung X kurangi 2 sama dengan 6X kurangi 2 dalam kurung X tambah 3. Maka nilai M ditambah 3 adalah, kita selesaikan persamaannya itu. Kita faktorkan 5 kali X jadi 5X min 10 sama dengan 6X min 2X min 6. Oke, kita kumpulkan yang mengandung X. Yang sebelah kanannya kita ini pun jadi 6X kurangi 2X jadi 4X. Kumpulkan yang mengandung X berarti 5X kurangi 4X sama dengan negatif 6 ditambah 10. 5X kurangi 4X jadi 1X atau X saja. Min 6 tambah 10 adalah positif 4. Jadi X-nya sama dengan 4. Kalau X-nya sama dengan 4, maka M-nya sama dengan 4. Karena M penyelesaian dari persamaan tadi. Maka kalau yang ditanya M tambah 3, berarti kita ganti. M-nya diganti 4, tambah 3. Jadi 4 tambah 3 sama dengan 7. Oke. Nomor 23. Fungsi F ditunjukkan dengan diagram panah berikut. Daerah hasil fungsi tersebut adalah, yang diminta di sini adalah daerah hasil. Daerah hasil yaitu himpunan bagian dari kodomain atau himpunan yang di bagian belakang. Kalau yang depan namanya domain, yang di belakang itu namanya kodomain, daerah kawan. Daerah bagian dari himpunan B yang mendapat pasangan dari himpunan A. Jadi ring atau daerah hasilnya yaitu himpunan yang anggotanya 1 dan 4. Ya. Perhatikan gambar. Besar sudut RPQ adalah, perhatikan. Sudut RPQ itu berarti sama dengan, kalau kita tulis yaitu 2X kurangi 10 derajat. Karena bertolak belakang dengan nilai sudut yang besarnya 2X min 10 derajat. Nah, sekarang kalau kita jumlahkan 2X min 10 ditambah 70 itu akan sama dengan 5X min 30. Ya, oke. Maka kita bisa tulis dulu 5X min 30 sama dengan 2X min 10 ditambah 70 derajat. Oke. Ya, min 10 tambah 70 jadi 60. Kumpulkan yang mengandung X. 5X min 2X sama dengan 60 tambah 30. Jadi 3X sama dengan 90. Jadi X sama dengan 30. Oke. Sekarang perhatikan. Tadi sudut RPQ adalah 2X min 10. Maka kalau X-nya 30 berarti 2 kali 30 dikurangi 10. 2 kali 30, 60. 60 kurangi 10 jadi 50. Oke. Perhatikan gambar. Luas daerah yang diarsir adalah, kita permudah, kita beri nama misalnya titik A, B, C, D, dan E. Nah, ini berarti ada
segitiga ABC, segitiga ABD, dan segitiga ABE. Ya, kita karena ini sudutnya sudut pada DEC itu kita belum tahu, maka kita menggunakan dari segitiga yang tadi saya sebutkan. Nah, berarti kita hitung dulu luas segitiga ABC. Ya. Luas segitiga ABC, alas kali tinggi. Alasnya adalah 10, tingginya adalah 13. 5 tambah 3 tambah 5, berarti 13. Nanti dibagi 2. Alas kali tinggi bagi 2. 130 bagi 2, jadi 65. Sekarang luas segitiga ABD. Luas segitiga ABD yaitu alasnya 10, tingginya adalah 5 tambah 3, jadi 8. Ya, jadi 10 kali 8 bagi 2. 10 kali 8, 80. 80 bagi 2, jadi 40. Sekarang kita cari luas yang tidak diarsir, yaitu segitiga ABE. Kenapa? Karena tadi kita menghitung luas segitiga ABC. Yang diarsir adalah BCE. Maka bisa dihitung dari segitiga ABC dikurangi luas segitiga ABE. Demikian juga luas segitiga yang diarsir yang sebelah sini ADE itu bisa diperoleh dari segitiga ABD dikurangi luas segitiga ABE. Oke, kita hitung dulu luas segitiga ABE. Alasnya 10, tingginya 5. 5 kali 10 nanti dibagi 2. 5 kali 10, 50. 50 dibagi 2 yaitu 25. Nah, berarti sekarang luas daerah yang diarsir yaitu luas segitiga ABC ditambah luas segitiga ABD dikurangi 2 kali luas segitiga ABE ya. Karena apa? Arsiran yang sebelah kanan tadi kan segitiga ABC kurangi yang bolong tidak diarsir itu. Segitiga yang ADE yang diarsir yang sebelah kanan, di sebelah kiri, maaf. Itu dari segitiga ABD dikurangi segitiga yang tidak diarsir yaitu ABE, maka dikurangi 2 kali luas segitiga ABE. Oke, kita masukkan berarti 65 tambah 40 dikurangi 2 kali 25. Ya, berarti 65 tambah 40 jadi 105. 105 kurangi 50 jadi 55. Ya. Oke, nomor 26. Sebuah gedung pertemuan terdapat 20 baris kursi penonton dengan jumlah kursi pertama yaitu 100 buah. Sedangkan baris kedua tambah 2 dari sebelumnya. Demikian baris ketiga tambah 2 dari sebelumnya. Demikian seterusnya sampai akhir ya. Akhir baris maksudnya. Yang ditanya daya tampung gedung tersebut. Ya, memuat berapa penonton itu atau gedung tersebut. Mari kita lihat. Ini adalah barisan aritmetika. Suku pertamanya yaitu 100. Kemudian tambah 2 jadi 102. Tambah 2 lagi 104. Maaf. Tambah 2 lagi 104. Tambah 2 lagi 106. Tambah 2 lagi 108. Dan seterusnya sampai ya suku ke-26. Berarti 100 ditambah 2 kali 25. Karena suku ke-1-nya adalah 100. Berarti bedanya kan tadi 2. 2 kali 25. Jadi 50. 100 tambah 50 adalah 150. Nah, ingat untuk menjumlahkan seperti ini, maka sudah ada di video saya sebelumnya, yaitu tentang trik cepat menjelaskan kurang dari 5 menit itu. Silahkan dilihat. Berarti cukup kita tambahkan 100 tambah 150. Nah, kemudian baru dikali. Nah, dikalinya sukunya di sini ada 26. 26 dibagi 2. Jadi 250 dikali 13. Jadi nilainya adalah 3250. Iya. Selanjutnya, Dodi membuat kerangka prisma segitiga dari kawat dengan sisi alas 25, 20 cm dan 15 cm. Jika tinggi prisma adalah 30 cm, maka panjang kawat yang diperlukan adalah. Nah, untuk menghitung panjang kawat, rusuk
yang ada di bawah itu ada 3, panjangnya 25, 20, dan 15. Sedangkan atasnya juga sama. Ya, rusuk atasnya yaitu juga 25, 20, dan 15. Maka kita bisa hitung 2 kali 25 tambah 20 tambah 15. Kemudian yang rusuk tegaknya ada 3. Ya, berarti 3 kali 30. Maka panjang kapal yang diberikan adalah 2 kali 25 tambah 20 tambah 15 ditambah 3 kali 30. Ya, 2 kali 60 ditambah 3 kali 30-nya 90. Jadi 120 tambah 90 jadi 210. Oke. Diketahui sebuah prisma tegak, jumlah semua rusuknya 21 buah. Banyak sisinya 9 buah. Alas prisma tersebut berbentuk. Nah, ingat, kalau untuk menentukan bentuk alas prisma, nah, kalau diketahui rusuknya, rusuk pada sisi alas sama dengan rusuk pada sisi atas, sama dengan rusuk tegaknya. Maka kita bisa dengan mudah, kalau diketahui jumlah rusuknya, maka jumlah rusuk tadi tinggal dibagi dengan 3. Ya, berarti 21 dibagi 3. Maka alasnya berbentuk segi 7. Atau kalau diketahui banyaknya sisi alas, sisi atas ada 2. Sisi alas dan sisi atas berarti alasnya 1, atasnya 1, berarti ada 2. Rusuk tegaknya itu sama dengan segi alasnya. Otomatis untuk menentukan bentuk alasnya, ya berarti tinggal jumlah sisi seluruhnya dikurangi dengan 2. Jadi 9 dikurangi 2, 9 dikurangi 2 yaitu 7. Maka alasnya berbentuk segi 7. Nomor berikutnya, gradien garis yang tegak lurus dengan L dan melalui titik 0,6. Oke. Berarti kita cari gradien garis L. Garis L ini adalah miring ke kiri, maka gradiennya bernilai negatif. Gradien itu diperoleh dengan komponen Y dibagi komponen X. Perhatikan, komponen Y adalah 6, komponen X-nya adalah 3. Tapi karena miring ke kiri, maka bertanda negatif. Berarti negatif 6/3 atau negatif 2. Ya, sedangkan garis yang tegak lurus dengan L adalah lawan kebalikan dari gradien garis L tadi. Kalau L-nya adalah negatif 2/1, maka garis yang tegak lurus dengan L adalah positif 1/2. Maka gradien garis yang tegak lurus dengan L adalah 1/2. Kalau L-nya negatif 2, 2 itu negatif 2 itu artinya negatif 2/1. Negatif, maka gradien garis tegak lurusnya adalah positif. Dengan dibalik pembilang jadi penyebut, penyebut jadi pembilang. Oke. Sekarang perhatikan. Bentuk sederhana dari 9XY tambah 2YZ min 7XZ tambah YZ tambah 4XY dikurangi 10XZ adalah. Nah, sekarang kita kumpulkan yang XY dengan XY. Kita gunakan sifat komutatif. XY berarti 9XY ditambah 4XY tambah 2YZ. YZ berarti 1 ditambah 1YZ kurangi 7XZ kurangi 10XZ. Oke, sekarang sudah ngumpul, sudah dekat ini yang sejenisnya, berarti nilainya itu 13XY ditambah 3YZ kurangi 17XZ. Oke. Selanjutnya perhatikan bentuk sederhana dari akar 20 ditambah 3 akar 5 dikurangi 2 akar 9 adalah, ya,
Akar 20 ini kita bisa ubah menjadi akar 4 kali 5. Akar 4-nya nilainya 2, akar 5-nya tetap. Maka bentuknya berubah menjadi 2 akar 5 ditambah 3 akar 5. Sedangkan akar 9 nilainya adalah 3, berarti negatif 2 kali 3 berarti negatif 6. Yang depannya sudah sama-sama akar 5, tinggal kita jumlahkan bilangannya, berarti 2 tambah 3 jadi 5. Jadi 5 akar 5 dikurangi 6. Iya. Nomor 32. Jumlah 3 bilangan berikutnya dari barisan 42, 56, 72, 90, 110 adalah titik-titik. Ya, kita lihat polanya. Pertamanya 42 ke 56 ini berarti ditambah dengan 14. 56 ke 72 ini ditambah dengan 16. 72 ke 90 ini ditambah dengan 18. 90 ke 110 ini ditambah dengan 20. Berarti untuk menentukan suku berikutnya tambah dengan 22. 110 tambah 22 yaitu 132. Ya. Berikutnya berarti ditambah dengan 24. 132 ditambah 24 yaitu 156. Berikutnya ditambah dengan 26, berarti 156 ditambah 26 yaitu 182. Oke, sekarang tinggal kita jumlahkan 3 bilangan yang diminta, yaitu 132 tambah 156 tambah 182, yaitu jumlahnya 470. Oke. 33. Diketahui himpunan S anggotanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15, maaf. Atau bilangan asli yang kurang dari 16 atau 15 bilangan asli yang pertama. Oke, sedangkan A adalah himpunan anggotanya 1, 3, 5, 7, 9, 11. Sedangkan himpunan B adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Maka yang ditanya adalah A irisan B komplement. Ya, dalam kurung A irisan B komplement ya. Adalah. Nah, sekarang kita cari dulu A irisan B. A irisan B adalah himpunan yang anggotanya milik A sekaligus milik B. Berarti yaitu 3, 5, 7, dan 11. Nah, di sini yang diminta adalah A irisan B komplement dari A irisan B. Maka kita lihat anggota himpunan S yang bukan A irisan B. Jadi tinggal kita ambil selain 3, 5, 7, 11. Jadi komplement dari A irisan B yaitu 1, 2, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, dan 15. Oke. Nomor 34. Jika fx sama dengan 7x min 11, maka nilai f dari dalam kurung 3a min 1 kurung tutup adalah, berarti kita gantikan x-nya dengan 3a min 1. Ya. 3a min 1 maka sama dengan f 3a min 1 sama dengan 7 kali 3a min 1 kurangi 11. Ya, berarti 7 kali 3a berarti 21a, 7 kali negatif 1 negatif 7 kurangi 11. Maka hasilnya yaitu 21a dikurangi 18. Alia membuat bangun dengan cara menumpuk kubus kecil. Kubus-kubus kecil seperti tampak pada gambar. Bangun tersebut dicat seluruh bagian luarnya. Banyaknya kubus kecil yang terkena cat pada satu sisinya saja adalah. Nah, perhatikan. Yang kena satu sisinya saja. Kita lihat bagian depan. Yang kena satu sisinya ada 9. Ya, berarti depan dengan belakang sama. 9 kali 2. Sekarang yang samping kiri dan kanan. Ya, yaitu ada 6. Nah, berarti 2 kali 6, yaitu 12. Sekarang yang atas dan bawah. Ya,
atas dan bawah. Atasnya juga 6, berarti bawahnya juga 6, berarti 2 kali 6 yaitu 12. Tinggal kita jumlahkan seluruhnya, yaitu 42 kubus. Nah, seandainya yang ditanya adalah yang dua sisi, maka sudah ada. Silahkan buka lagi video saya yang sebelumnya pada pembahasan soal juga. Ya, lanjut. Perhatikan diagram panah berikut. Rumus fungsi f. Yang ditanya adalah rumus fungsi f. 0 ke 3, 1 ke 6, 2 ke 9. Nah, kalau seperti ini, apalagi di sini anggotanya cuma 3, kita lebih mudah dengan mencobakan saja. Kita masukkan dengan mulai dari 0. Yang A misalnya F0, berarti 3 kali dalam kurung 0 kurangi 1. 0 kurangi 1 berarti negatif 1. Berarti 3 kali negatif 1. Berarti harusnya negatif 3. Nah, di situ 3 berarti kalau A ini tidak cocok sebagai rumus fungsi F-nya, maka kita beri tanda silang. Kemudian yang kedua, kita masukkan 0 lagi. 0 tambah 1 berarti 1. 3 kali 1, 3. Berarti ini untuk pertama cocok. Kita beri tanda centrang saja dulu. Kemudian yang ke C. 0 kurangi 1 kali 2. Persis seperti yang pertama. 0 kurangi 1, negatif 1. Negatif 1 kali 2, negatif 2. Berarti tidak cocok. Ya, kita tanda silang. Sekarang yang ketiga. 0 ditambah 1 berarti 1. 1 kali 2 berarti 2. Nah, berarti juga tidak cocok. Nah, boleh kita coba untuk 1 dan 2, silakan untuk dicoba. Maka cukup yang B-nya saja yang kita coba, kita cek. Ya. Kalau kita masukkan 1 tambah 1, 2. 2 kali 3, 6. Berarti cocok. Kalau kita kali 2, 2 tambah 1, 3. 3 kali 3, 9. Ya, berarti sudah sesuai. Ya. Kebetulan untuk pilihan A, C, D itu sekali coba 1 sudah langsung KO. Maka kita langsung bisa pilih yang B saja. Ya, mungkin saja kita harus mencoba kedua. Mungkin juga yang sampai ketiga. Ya, bisa jadi. Ya, oke. Volume bola terbesar yang dapat dimasukkan dalam kubus dengan panjang rusuk 42 cm adalah. Nah, ini berarti sama saja berapakah volume bola dengan diameter 42. Karena kalau kubusnya rusuknya 42, berarti bola juga maksimalnya ada yang 42. Maka jari-jarinya yaitu 21. Maka kita hitung volume bola. Ya, volume bola dengan jari-jari 21. Volume bola yaitu 4/3 VR pangkat 3. Kita masukkan berarti 4/3 dikali 22/7 kali 21 kali 21 kali 21. 3 kali 7 penyebutnya itu adalah 21. Bisa dicoret dengan 21 yang paling belakang. Berarti kita tinggal mengalihkan 4 kali 22 kali 21 kali 21. Hasilnya yaitu 38.808. Ya. Jika Hari Pendidikan Nasional 2 Mei jatuh pada hari Rabu, maka Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus pada tahun yang sama jatuh pada hari. Nah, perhatikan. Kita hitung. Nah, 2 Mei. Berarti kita hitungnya dari 3 Mei, jangan 2-nya dihitung karena melanjutkan. Berarti pas 2 itu kita tidak hitung, berarti dari 3 Mei sampai 31 Mei yaitu 29 hari. Sekarang dari tanggal 1 Juni sampai 30 Juni yaitu 30 hari. Dari 1 Juli sampai 31 Juli yaitu 31 hari. Sekarang tanggal 1 Agustus sampai 17 Agustus karena diminta tadi adalah pada tanggal 17 Agustus. Tinggal kita 17 hari. Kita jumlahkan berarti 107. Nah, 107 kita bagi 7 yaitu 15. Karena kalau 15 kali 7 105, maka akan tersisa 2. Yang kita cari adalah sisa sebenarnya. Ya. Sisanya ya. Berarti sisanya 2. Maka
Kalau tadi hari Rabu ke 17 Agustus pada tahun yang sama berarti maju. Berapa majunya? Majunya 2 hari. Ya, berarti Rabu, kemudian Kamis, Jumat. Berarti 17 Agustus tahun yang sama pada saat itu adalah hari Jumat. Oke. Sekarang perhatikan denah rumah Hasan berikut. Jika skala yang digunakan adalah 1/200, maka luas rumah Hasan sebenarnya adalah titik-titik. Ya, perhatikan. Ukuran pada denah. Panjangnya adalah 13 cm. Lebarnya juga 13 cm. Dari mana 13 cm? 3 tambah 4 tambah 6, 13. Sedangkan lebarnya 5 tambah 6, 11. 11 tambah 2, 13 juga. Ini berarti rumahnya berbentuk persegi. Nah, berarti kita bisa hitung luas ukuran sebenarnya dulu. Ukuran sebenarnya. Berarti panjangnya tinggal kita kali dengan 2 meter. 13 kali 2 jadi 26 meter. Lebarnya 26 kali 2, 13 juga kali 2, 26 meter. Maka kita bisa hitung luasnya yaitu panjang kali lebar 26 kali 26 yaitu 676 meter persegi. Oke. Sekarang perhatikan. Perhatikan tabel. Jika rata-rata adalah batas lulus, maka jumlah siswa yang remedial atau dinyatakan tidak lulus adalah. Nah, kita bisa menggunakan langsung kita kalikan. Ya, nanti dibagi dengan seluruhnya, boleh. Ya, 3 kali 1. Ya, kita bikin tabel 1 lagi. Ya, baris 1 lagi, boleh seperti itu. Nah, tapi kita bisa juga menggunakan namanya rumus sementara. Itu supaya mudah. Ya, coba lihat. Berarti kalau yang 3 berarti 3 dikurangi 7. Ya, kita gunakan sementaranya adalah 7. Berarti 3 dikurangi 7 adalah negatif 4. Negatif 4 kali 1 berarti negatif 4. Kita tulis di baris paling terakhir itu. Kemudian 4 dikurangi 7 yaitu negatif 3. Negatif 3 kali 3 yaitu negatif 9. Kemudian yang 5 dikurangi 7 yaitu negatif 2. Negatif 2 kali 4 yaitu negatif 8. Kemudian yang 6. 6 kurangi 7 yaitu negatif 1. Negatif 1 kali 5 jadi negatif 5. Kemudian yang 7. 7 kurangi 7 0 kali 10 jadi 0. Ya. Kemudian yang 8. 8 kurangi 7 adalah 1. 1 kali 4 karena frekuensinya 4 yaitu 4. Yang 9, 9 kurangi 7 adalah 2. 2 dikali 2 yaitu 4. 10, 10 kurangi 7 yaitu 3. 3 kali 1 yaitu 3. Sekarang tinggal kita jumlahkan. Ya, yang frekuensinya itu kita jumlahkan. Di situ 4 dengan negatif 8 itu sudah bisa dihilangkan ya. Nah, 3-nya berarti dengan yang paling depan aja negatif 1 dengan negatif 9, negatif 10. Negatif 10 ditambah negatif 5 jadi negatif 15. Ya, berarti rata-ratanya adalah 7 ditambah negatif 15 dibagi 30. Oke, berarti 7 ditambah negatif 0,5. Jadi rata-ratanya adalah 6,5. 6,5 berarti 6 sendiri tidak dinyatakan tidak lulus ya, karena batas rata-ratanya harus 6,5. Kalau 7 lulus. Nah, berarti yang kita hitung yaitu yang tidak lulus nilai 3 frekuensinya 1, nilai 4 frekuensinya 3, nilai 5 frekuensinya 4 dan nilai 5 frekuensinya 5. Berarti 1 tambah 3 tambah 4 tambah 5 yaitu 13. Oke. Demikian. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah selalu memudahkan kita dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.